generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we're standing here to honor you. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of
Hello church, welcome to ECC online service today. Happy Father's Day buat ayah-ayah, buat bapak, papa, daddy semuanya. Aku juga udah jadi papa hari ini. So, jangan lupa untuk ajak teman, saudara kita untuk segera join ibadah hari ini. Dan saya mau mengingatkan juga untuk semua update, informasi, dan seputar program ECC Church bisa diakses di website eccchurch.online. So, wherever we are, I believe God's presence is available for us. Before we begin the service, please prepare our heart and let's be excited today. Let's pray. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah lagi. Ini karena kasih karunia Tuhan. Dan biar hari ini kami gak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami mau haus dan lapar datang ke dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan hari ini dalam hidup kami. Thank you Lord, kami siap. Awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Enjoy the service. Come on church. Woo! Halo semuanya. Siapa yang hari ini masih percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap hidup kita? Katakan amin. So mari hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Kita siap untuk meninggikan nama Tuhan. Come on. Semuanya bertepuk tangan. Yuk. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Semuanya nyanyikan. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Katakan janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Katakan sekali lagi, seperti mentari. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi,
Come on church, lebih keras lagi. Wow, 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 wow. Sekali lagi. Wow, 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 untuk Tuhan kita. Yes, haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup. Janji-Mu menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau selalu sanggup. Engkau selalu ada untuk setiap kami. So church, let's worship Him. Naikkan pujian-Mu. Mari sembah Dia. Oh Jesus, Kau sanggup, Kau sanggup Tuhan. Kami percaya. Nyanyikan pujian-Mu. Haleluya. Oh, come on everybody sing.
are my God. You are Come on, sing with your heart, church. One thing I know, one thing I hope. You are my God. You are able, and I will be still. For you For are, you are able. you are my God. It's Jesus. You are able. Come on, sing. And One thing I know, one thing I hope. you are my God. You are able, and I will be still. For you are near. You are my God. You are able. Engkau Sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal. Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. Yes, Jesus, Kau sanggup dan Kau tak pernah gagal. Tak pernah Selamanya bersama, selamanya bersamamu Tuhan. Jesus, Lord, say one thing I know, one thing I know, one thing I hope. You are my God. You are able. I will be still. For you are near. You are my God. Come on, sing with your heart. One thing I know. The one thing I know. The one thing I know. You are my God. You are my God. You are able. You are able, and I will be still. For you are near. You are my God. You are able. Yes, Jesus. Benar Tuhan, Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Biar benar hari ini kami mengalami Tuhan sekali lagi penyertaan-Mu, kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar benar penyertaan-Mu selalu kami rasakan sepanjang kehidupan kami. You are able, Jesus, you are able, you are able. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, praise God. What a powerful worship service. I hope that you received a personal touch from the Lord through worshiping Him today. Amen. The Bible says that we should not withhold honor from those that deserve it. So let's take a moment to honor and appreciate all the members of our worship team, media department, and all the volunteers that make online services available to us week after week. Thank you, we honor you, and God bless you. Welcome to ECC Church Online. Saya berharap Anda sehat, kuat, dan semangat. We are so glad that you're joining us today.
Greetings to all of our live viewers, and very special greetings to all the wonderful newcomers. We are so delighted that you are with us today. I want to personally invite all of our newcomers to go to eccchurch.online and click on the Newcomers Lounge banner. We want to connect with you, we want to know you and grow with you. Let's get connected. Okay, ECC, it's offering time. Today I want to share a short thought with you about the importance of prioritizing our offerings to the Lord. Now we are beginning to adapt more and more to the new normal in every area of our lives. Our family time, the way we do business, our ability to interact with each other through technology like Zoom. Everything in our lives is getting reevaluated and upgraded. And during the season of reevaluating and upgrading, it's important to continue to put God first in every area of our lives. You know, whatever you put God first in, He will bless. If you put God first in your life, He will bless it. If you put God first in your day, He will bless it. Put God first in your marriage, and He will bless it. And church, let's put God first in our finances as well. Did you know that God looks with favor on those that rightly prioritize their offerings? Let me give you a clear example of this truth. Take a look at Genesis chapter 4, verse 3 through 5. Starting at verse 3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. And the Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, He did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Now, why did the Lord look with favor on Abel's offerings and not on Cain's? The answer, as well as the revelation about priority, is in the details. Catch this. Abel brought his best at offering time. He brought the fat of the firstborn of his flock and gave it to God. Cain brought his leftovers at offering time. The Bible says, in the course of time, Cain brought his produce. Now, when you read this in the original language, it becomes more clear that Cain was not bringing his first fruits or his best fruits. Cain was actually bringing what was spoiled or about to spoil. Cain put God last in his priorities. Cain used his increase for everything else that needed to be done. After that, in the course of time, then he gave God an offering. But Abel did the opposite. Abel put God first. Before he did anything else with his increase, he gave God an offering of his first and the best that he had. So did you catch that? Abel put his offering to the Lord before his budget. Cain put his offering at the end of his budget. God looked with favor on Abel and his offering because Abel rightly prioritized his relationship with God. Okay, what's the point for us today? Even though we are all reevaluating, rebudgeting, and upgrading our finances, let's make sure to continue to bring our first and our best offerings to God. We are not a people that give God whatever is left over at the end of the month. We are people that put our relationship with God before our budget, not at the end of our budget. Amen? You know, my wife Jessica and I, we have had to make adjustments in our finances during this lockdown, just like we all have. But we have continued to make our tithes and offerings to the Lord our first priority. And God has shown us favor in huge ways during this lockdown. And we have had the opportunity to bless even more people in a greater way during this lockdown. The key is this: keep putting God first in all you do. Amen? And remember this, with Cain and Abel, God never mentioned how much they gave in their offerings. It was not the amount in the offering that brought favor on Abel's life. It was the heart of priority in showing preference to God above everything else. That brought favor on Abel's life. Amen? So today, ECC, let's continue to put God first in every area of our lives, including our finances.
All right, let's take a moment and pray over the tithes and the offerings. Father God, we thank you for this day. We thank you for the opportunity to bring our tithes and offerings into your house. Lord, we stand on your word that says everything we have comes from you and it is yours. Lord, as we return this seed to you, we pray that you would glorify your name in us by returning a harvest to your kingdom and returning a harvest to the lives of all of your faithful stewards. Lord, we pray that you would bring us more so that we can give away more. And we pray this in Jesus' name. Amen. Salamat memberi. All right, please feel free to return your tithes and bring your offerings to the Lord through the ECC account numbers listed on the screen. Also, please notice the QR code of GoPay, Dana, and Ovo. They're all available on your screen as well. Luar biasa. Okay, today we have an awesome opportunity to hear the Word of God preached from our beloved senior pastor of ECC Global, Pastor Nala Widya. He is an extraordinary pastor, leader, friend, and father to so many of us. So church, let's prepare our hearts and our minds to receive what the Lord is saying today through Pastor Nala. Please welcome Pastor Nala Widya. Ya, halo church, apa kabar? Kita masih bertemu dalam ibadah online. Bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan buat kita selama ini, kesehatan kita. Terima kasih Tuhan kalau kita masih bisa sehat, masih dicukupkan, masih terpelihara dengan sempurna. Puji Tuhan. Yes, dan hari ini saya masih ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai Roh Kudus, ya. Baru saja kita memperingati hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, apa sih yang penting dalam hidup kita ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita? Nah, bahwa salah satu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah buah Roh Kudus. So, hari ini saya mau share dengan satu judul, Fruit of the Spirit. Ya, nah, saudara, ada satu ayat firman Tuhan di Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, ayatnya berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, jadi ayat ini sedang mengatakan satu hal dalam hidup kita. Apa sih yang harus dikejar? Apa sih yang harus diusahakan? Selama kita kenal Yesus, ini nih kalau kita dengar firman, kalau kita datang ke home cell, kalau kita Bible study, ataupun kalau kita bimbingan pribadi, sebenarnya apa sih yang lagi dikejar dari semuanya ini? Maka ayat ini lagi berkata di Ibrani 12 ini berkata, kejarlah kekudusan. Jadi ada satu hal yang harus kita kejar, dan yang namanya mengejar itu berarti dengan segala daya upaya, dengan segala kekuatan kita. Saudara pernah mengejar sesuatu? Mulai dari mengejar bis, mengejar kereta api, mengejar angkutan kota, sampai mengejar hewan peliharaan yang lepas. Itu semua pasti dengan usaha, dengan kekuatan. Ya, berapa banyak di antara saudara-saudara yang sedang mengejar jodohmu, itu juga perlu usaha, ya, perlu kreativitas, perlu kesabaran. Nah, jadi yang namanya mengejar itu adalah hal yang serius. Oke, nah berarti ini adalah perkara serius yang membutuhkan semua energi dan fokus kita. Apa itu? Kejarlah kekudusan. Nah, kalau saudara lihat, maka yang disebut mengejar kekudusan, seringkali kita bilang, wah, saya harus kejar kekudusan ya. Jadi apa yang harus saya buat? Nah, saudara harus tahu bahwa apa sih kalau Alkitab bicara soal kekudusan, kekudusannya apa? Kekudusan adalah karakter Kristus. Saudara tahu bahwa kekudusan adalah karakter Kristus. Jadi kekudusan itu bukanlah membuat daftar, jangan ini, jangan itu. Ya, ada masa di mana kita mengerti kekudusan adalah bikin daftar. Ya, kita bikin daftar. Jangan minum ini, kudus. Jangan nonton ini, kudus. Ayo, jangan nonton bioskop, kudus. Memang sih, saya nggak pernah nonton bioskop. Ya, kenapa? Karena ya ngapain nonton bioskop? Nonton filmnya, jangan bioskopnya. Nah, jadi seringkali kita nih bikin daftar. Ya, jangan makan ini, kudus. Ya.
dengar lagu ini kudus, dengar lagu ini tidak kudus. Saudara, kekudusan bukanlah sedang membuat daftar ini itu. Kekudusan adalah karakter Kristus. Nah, jadi kalau kita bicara soal kekudusan, kita sedang bicara mengenai karakter Kristus. Lalu pertanyaannya, kalau kita bicara karakter Kristus, tahu dari mana karakter Kristus itu kayak apa? Karena kalau kita pikir karakter Kristus kayak apa ya? Karakter Kristus kayak apa ya? Oh iya, Alkitab udah kasih lihat bahwa karakter Kristus itulah yang dinyatakan dalam buah-buah Roh Kudus. Karena Yesus dan Roh Kudus itu kan satu, ya. Nah, ketika Roh Kudus mengeluarkan buahnya dalam hidup kita, itulah karakter Kristus. Nah, makanya kita perlu lihat buah Roh Kudus itu apa sih? Nah, firman Tuhan di Galatia pasal yang kelima berkata demikian di ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, kalau ditanya buah roh apa? Oke, karakter Kristus itu apa? Dialah buah-buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu apa aja? Ada 9 buah Roh Kudus. Ya, ayo ikuti bersama-sama saya. Kita ulangi bersama ya. 9 buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 nih buah Roh Kudus. Jadi kalau mau ditanya, oke, kita harus mengejar kekudusan. Kekudusan itu apa? Karakter Kristus. Karakter Kristus itu apa? Buah Roh Kudus. Jadi 9 buah Roh Kudus ini itu harus nyata dalam hidup kita. Nah, siapa yang mengerjakan ini? Yang mengerjakan ini adalah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Ya. Oke, 9 buah roh ini. 9 buah roh ini. Nah, saudara, sesuai dengan namanya, yang namanya buah itu dihasilkan melalui proses, ya. Katakan bersama-sama proses. Bahwa nggak ada pohon ditanam, terus besok kita lihat buahnya. Nggak. Pohonnya harus tumbuh dulu, pohonnya harus disiram yang betul, harus kena sinar matahari yang bagus, ya, yang cukup, harus diberi pupuk, harus dijagai dari hama yang bisa memakan bunga-bunganya ketika udah mulai mau berbuah, baru tumbuh buahnya. Jadi itu semua proses. Jadi sangat wajar kalau ada seseorang yang baru kenal Yesus hari ini, lalu kita bilang, kok hidupnya masih gitu? Ya, perlu proses untuk seseorang untuk bertumbuh. Ya, jadi para ibu, kalau suamimu masih begitu, kita lihatlah, itu perlu proses, ya. Saya pribadi juga perlu proses. Wah, istri saya paling tahu lah proses yang harus saya lalui dalam hidup untuk sampai menjadi seperti hari ini. Dan masih banyak lagi proses yang perlu dilalui lagi supaya 9 buah roh ini nyata di dalam hidup. Oke, nah mari saudara lihat. Untuk proses ada beberapa instrumen yang akan berpengaruh dalam hidup kita. Nah, paling tidak hari ini saya akan bagikan 3 instrumen proses, ya, 3 instrumen proses. Bahwa untuk lewati proses supaya buah roh ini muncul, paling tidak ada 3 instrumen proses ini. Apa aja? Yang pertama, firman Tuhan. Udah pasti firman Tuhan. Kalau saudara mau punya buah Roh Kudus, kalau ingin buah roh itu nyata dalam hidupmu, maka nomor 1 adalah firman Tuhan. Nomor 1 firman Tuhan. Kenapa firman? Yakobus 1 ayat 23 bilang begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, firman Tuhan bilang gini, kalau orang tuh baca firman, dia tuh kayak orang yang lagi melihat wajahnya sendiri di depan cermin. Oke, setiap hari kita bercermin. Ya, saya bangun tidur, sikat gigi, di depan tempat sikat gigi itu cermin. Jadi sambil sikat gigi aja udah lihat muka. Ya,
Selesai sikat gigi, saya turun dari kamar, bikin kopi dan breakfast sedikit, kemudian baru oke, mandi. Habis mandi, cermin lagi. Coba, dalam sepagian aja udah 2 kali bercermin. Saudara, kenapa kita ada di depan cermin? Dan apa sih yang kita buat kalau di depan cermin? Apa yang kita buat di depan cermin adalah kita sedang lihat wajah kita, badan kita ini. Lalu, apa sih yang dicari? Kurangnya apa? Ya, selalu itu. Orang kalau di depan cermin lagi lihat, kurangnya apa? Ketika saya bercukur di depan cermin, yang saya lihat apa? Mana yang belum bersih. Jadi bukannya justru lihat, oh yang udah bersih dilihat, oh enggak, yang belum bersih yang mana? Dicari. Sama. Waktu nyisir, dilihat yang belum rapih yang mana. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan, kalau kita baca firman, bukan lihat mana yang udah bagus, justru cari yang saya masih jelek yang mana, yang saya masih kurang yang mana yang saya belum beresin, ini yang mesti saya cari nih sesuai firman. Jadi banyak orang baca firman, ini saya udah nih, ini saya udah nih. Terus terang kalau kita baca, kita di depan cermin, bukan untuk cari yang udah, cari yang belum yang mana. Cari yang belum yang mana. Nah, jadi sama kalau kita lihat firman Tuhan juga, mana yang belum. Wah, ini mana nih yang kita masih harus berubah. Mana nih yang kita masih harus dikoreksi di sini. Ya, jadi justru kesempatan kita mengkoreksi diri kalau kita baca firman. Ketika kita baca firman, ketika kita dengar firman Tuhan. Jadi kalau dengar khotbah ada yang menyinggung kita, jangan marah. Itu sama juga kayak kalau kita lihat cermin, terus kita lihat rambut kita berantakan, marah, tersinggung, pecahin cerminnya. Oh jangan, dia hanya menyatakan apa yang salah dengan kita. Ya, dia hanya menyatakan apa yang salah dengan kita. Oke, nah jadi mari Bapak Ibu Saudara, instrumen pertama kalau kita ingin hidup kita berubah, buah roh ini makin muncul, ya 9 buah roh itu muncul, dari mana kita tahu? Maka ini nih, banyak hal yang harus dibuang, banyak harus dipangkas dari karakter kita. Di mana? Lewat apa kita tahu? Lewat firman Tuhan. Nah hal yang kedua, instrumen kedua apa sih? Yang akan menjadi instrumen proses supaya buah roh ini muncul dalam hidup kita. Ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada penguasaan diri. Ini instrumennya apa supaya ini muncul semua? Maka yang kedua adalah komunitas. Saudara, di dalam komunitas, di situ Roh Kudus bekerja sebetulnya. Mengapa kita harus tergabung dalam home cell, harus tergabung dalam komunitas? Karena di situ Roh Kudus sedang bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk memunculkan buah-buah roh itu. Oh, mari kita lihat ayatnya. Ya, apa yang terjadi di komunitas? Ada di Amsal 27 ayat 17. Di Amsal 27 ayat 17 bilang begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara pernah lihat kalau tukang daging tuh biasa dia bawa pisau 2. Ya, ketika dia mau memotong daging, apa yang dia buat? Dia gesekkan pisau satu dengan yang lain. Apa sih tujuannya? Pisau digesek satu dengan yang lain. Tujuannya adalah supaya pisau itu menjadi tajam. Pertanyaannya kalau ada 2 pisau digesek satu dengan yang lain, yang mana yang jadi tajam? Dua-duanya jadi tajam. Jadi 9 buah roh ya. Kalau 9 buah roh soal kasih. Soal kasih. Kita pengen kan kasih itu nyata dalam hidup kita. Wah, masuklah dalam komunitas. Nanti di situ kita akan digesek. Di situ kita akan digesek dan Tuhan izinkan terjadinya gesekan. Jadi kalau ada gesekan dalam komunitasmu, jangan pergi. Itu Roh Kudus lagi kerja. Itu Roh Kudus sedang bekerja untuk membuat kita menjadi lebih sempurna. Waduh, kita ketemu orang yang menyebalkan banget. Di mana? Di komunitas. Kita ketemu orang yang kalau pinjem barang gak kembaliin. Di mana? Di komunitas. Kita ketemu orang yang seenaknya ada di mana? Di komunitas. Kita ketemu orang yang judes. Apa tuh judes? Jujur tapi pedas. Di mana? Di komunitas. Tapi lewat orang judes, lewat orang
yang seenaknya lewat orang yang apalagi ya yang kadang-kadang nggak tahu sopan santun. Disitulah Tuhan sedang memunculkan buah roh kita yang namanya kasih. Ya, saya seringkali kesel, atau kalau lagi kesel lihat orang dulu. Jadi teman saya dulu suka bilang begini sama saya, Nal, make room lah buat mereka, make room. Ya. Beri ruang untuk mereka, beri ruang. Ya. Gimana sih ini orang? Wah, jadi justru teman saya yang suka bilang, make room. Beri ruang untuk mereka. Ya. Beri waktu untuk mereka berubah. Nah, ketika mereka mulai berubah, saya juga mulai berubah sebetulnya. Saya juga mulai berubah. Saya juga mulai jadi bisa menerima kekurangan. Ya. Aduh, saudara, ya yang repot tuh kalau orang udah merasa benar sendiri. dan ini yang akan diproses di dalam komunitas. Saya lagi, kalau ada gesekan dalam komunitas, itu tandanya Roh Kudus sedang bekerja. Jadi jangan pergi. Biarkan kita ditajamkan satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Jadi hal pertama tadi, instrumen pertama supaya proses buah roh ini muncul adalah firman. Kalau kita baca firman, kita lagi cari kurangnya apa nih di sini. Mana yang mesti dibenerin? Mana yang mesti dibenerin? Ya, para wanita yang sedang memakai make up itu perlu cermin untuk lihat ini udah sampai mana nih. Ini mana yang mesti diterusin nih. Ini alisnya kurang tinggi apa ketinggian. Itu di mana dilihatnya? Di cermin. Nah, jadi cermin itu untuk melihat mana yang masih kurang. Ya, nah jadi yang kedua di komunitas. Di komunitas tuh karakter kita digesek. Ya, supaya 9 buah roh ini muncul. Ya. Kemurahan, yang ngadepin orang yang kalau pinjem lupa. Atau hari gini kita sering ketemu kali ya orang-orang yang pinjem sementara tapi jadi semen terus. Ya, jadi karena nggak pernah kembali kalau udah dari dia. Nah itu menggesek karakter kita, ya, menggesek karakter kita. Saya nggak bilang bahwa kita tuh jadi orang yang kompromi dengan kesalahan, tidak. Tetapi kita sendiri diproses lewat ini semua. Oke, nah itu instrumen yang kedua, ya tadi komunitas. Nah instrumen yang ketiga apa? Kalau sudah mau lihat instrumen yang ketiga adalah penderitaan. Wah, jadi kalau kita mau jadi orang yang buah rohnya itu nyata, makanya Tuhan izinkan ada penderitaan dalam hidup kita. Tuhan izinkan ada krisis dalam hidup kita. Ya, ada krisis. Roma 5 ayat yang ketiga, ayatnya bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4-nya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow. Ya saudara, saya senang dalam bahasa Inggrisnya dia bilang gini, not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produce perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Ya, jadi saudara ingin karakter atau buah Roh Kudus itu muncul dalam hidup kita, maka instrumen yang ketiga yang Tuhan pakai adalah kesengsaraan. Lewat kesengsaraan akan muncul yang namanya ketekunan. Ya, lewat yang namanya ketekunan akan muncul yang namanya tahan uji atau bahasa Inggrisnya karakter. Nah ini dari tahan uji akan muncul yang namanya pengharapan, hope. Saudara, saya suka cerita begini sama orang. Orang suka tanya ya sama saya, Kak, kenapa dulu jadi atlet balap sepeda? Kenapa milihnya olahraga balap sepeda? Salah satu yang saya sukai dari balap sepeda adalah begini. Ini olahraga yang saudara mau tidak mau harus selesaikan. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau main bola bisa diganti di tengah lapangan, ada pemain cadangan. Kalau balap sepeda, saudara, ya, saudara nggak bisa di tengah jalan berhenti. Saudara nggak bisa berhenti di tengah jalan.
Misalin saya mau naik sepeda dari Bandung sampai Gunung Tangkuban Perahu. Saya nggak bisa sampai separuh Tangkuban Perahu terus saya bilang, udah capek. Udah, nggak mau naik sepeda lagi. Kalau saya bilang begitu, saya nggak pulang. Jadi saya harus terus jalani sampai saya pulang. Jadi itu melatih yang namanya perseverance atau ketekunan. Jadi dulu di awal-awal, saya kalau latihan 100 km lebih, itu kadang-kadang mengayuh udah tinggal 1, 2, 1, 2, 1. Majunya udah 1, 2. Tapi saya tahu harus jalani terus sampai rumah. Nah ini mengajar saya dalam hidup. Di tengah semua krisis yang harus dilalui, semua proses, di semua penderitaan yang mesti dijalani, jalani aja. Tapi kita harus finishing well dari ini semua. Ya, nah dari ini saya belajar ya, bahwa lewat segala kesulitan Tuhan ajar kita untuk ayo jalanin. Kadang-kadang generasi sekarang ini suka nggak tahan ngadepin kesulitan. Ya, kalau ditanya kenapa kamu nggak kerjain ini, susah. Gitu. Iya, apa sih yang gampang dalam hidup? Apa yang gampang dalam hidup? Semua juga harus diusahakan, semua harus dikerjakan. Ya, kita nih perlu yang namanya perseverance. Aduh, kadang-kadang kita terlalu banyak alasan untuk berkata enggak. No. Mari. Ya Tuhan ajar saya dalam hidup lewat banyak kesulitan. Tapi puji Tuhan, lewat banyak kesulitan ini, Tuhan justru memunculkan satu karakter, yaitu tahan uji. Ya, jadi bisa, ayo adepin aja deh, yuk jalanin aja, setapak demi setapak. Kita percaya bahwa hutan yang gelap, kalau kita jalani terus, lama-lama kita akan ketemu sama sinar terang. Ya. Nggak selamanya terowongan itu gelap. Nanti di ujungnya ada sinar di depan, ya. Mari go to the light. Ya, itu artinya ketika kita jalani semua saat-saat sulit kita, nanti kita akan lihat di ujung situ ada sinar kecil. Nah, itulah tandanya ada hope, ada pengharapan, dan di depan sana ada kelegaan. Saya percaya semua kesulitan yang kita hadapi ini, aduh, pastor, ini bisnis lagi susah, ini semua lagi susah. Saya percaya di depan sana ada pengharapan. Jalani aja, jangan berhenti di titik ini. Jangan berhenti, jalani aja. Jalani, dan Tuhan sedang membentuk karakter kita. 9 buah roh ini mulai bermunculan dalam hidup. Nah, sekali lagi, bahwa firman Tuhan berkata, pohon yang baik dilihat dari buahnya. Saudara, pohon durian nggak pernah bikin foto session. Ya, coba ini pohon durian dihias supaya jadi bagus. Nggak perlu. Durian mah nggak usah dihias supaya jadi bagus. Yang penting rasanya. Yang penting rasanya. Sama. Hidup kita juga begitu. Orang sekitar yang bisa merasakan buahnya kita. Rasanya gimana? Pahit, manis, atau asam? Puji Tuhan. Semakin kita berbuah lebat, 9 buah roh ini nyata, dan orang sekitarlah akan melihat itu. Dan mereka akan berkata, kamu berubah ya. Kamu luar biasa loh. Nah, itulah tandanya buah-buah roh itu mulai dinikmati oleh orang sekitar kita. So, sudah dapat sesuatu hari ini? Ya, saya percaya buat especially generasi ini. Saya sangat mengasihi generasi ini. Saya selalu bilang begini sama anak saya, come on. Ya, saya punya 3 anak. Ayo, jangan suka bilang susah, jangan suka bilang nggak tahu, nggak bisa. No. Ayo, jalani aja pelan-pelan. Ya, semua kesulitan ini akan membentuk kau menjadi orang yang luar biasa. Oke? Nah, jadi ada 3 instrumen supaya karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Karakter Kristus bentuknya apa? Buah roh. Ya, dan untuk buah roh ini muncul harus ada proses. Dan proses ini melibatkan 3 instrumen ini. Ada firman Tuhan, tempat kita melihat kekurangan kita di mana, dan kita perlu perbaiki di mana. Yang kedua, ada komunitas, lewat orang sekitar kita dibentuk, ya. Karakter kita dibentuk, kesabaran kita, kasih kita, ya. Di situ kebaikan kita dibentuk di sini. Lalu lewat penderitaan, suffering, ya. Lewat penderitaan
juga di sini Roh Kudus sedang bekerja. Ya, Roh Kudus sedang bekerja supaya kita menjadi orang yang tekun. Ayo jalani. Ya, kesabaran itu dalam bahasa Inggris long suffering. Dari bahasanya kita udah nggak enak ya dengernya. Long suffering. Jadi apanya yang long? Suffernya. Enggak lah, kita semua pengen semua suffering itu berakhir. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini semua proses yang kita sedang alami, mari kita jalani. Dan percaya bahwa ke depan ada buah yang luar biasa muncul dari kehidupan kita. Oke? God bless you. Berapa banyak yang mau buah roh muncul dalam hidupmu? Saya mau berdoa untuk engkau. Taruh tangan kananmu di dada. Ya, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Karena firman-Mu yang menunjukkan pada kami mana yang kami harus berubah. Sifat apa yang buruk yang harus berubah dalam hidup kami. Dan buah apa yang harus muncul dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada 9 buah roh yang akan terus Roh Kudus munculkan dalam hidup kami. So kami berdoa supaya firman Tuhan menunjukkan setiap kesalahan dan hal-hal yang harus diperbaiki tiap-tiap hari. Kami berdoa lewat komunitas, lewat home cell kami Tuhan. Lewat saudara seiman kami. Roh Kudus juga sedang bekerja membentuk kami, mengikis setiap hal-hal yang buruk yang harus dihaluskan. Ya, kami percaya Roh Kudus sedang bekerja di sana. Kami berdoa juga lewat kesengsaraan, lewat penderitaan, lewat proses krisis hari ini. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja. So, kami berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada. Roh Kudus yang memberi mereka kemampuan untuk melampaui ini semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau melihat hasil yang luar biasa. Ada buah roh yang nyata. Ada buah yang manis yang boleh dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yes, amin. Firman yang luar biasa. Terima kasih Pastor Nala Widya untuk firman yang memberkati hari ini. Dan saudara yang diberkati, saudara bisa share link ibadah kita hari ini ke kerabat saudara, because sharing is caring. Untuk saudara yang baru pertama kali ikut service ini, saudara bisa langsung masuk ke link icc.church.online dan klik launch newcomers agar kami dapat mengenal saudara lebih dekat lagi. So, thank you semua yang sudah join ICC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, happy Father's Day and happy Sunday. Terpujilah